Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama kakak Kak Jovian di sini. Nah, kakak akan menjelaskan tentang materi kelas 12 yaitu limit trigonometri. Nah, sebelumnya kalian kelas 10 sudah kenal dengan trigonometri kan? Sin cos tan itu. Nah, di kelas 11 juga kalian pasti sudah kenal limit aljabar. Nah, limit aljabar tapi di sini limitnya fungsinya itu trigonometri. Nah, di sini kakak akan menjelaskan. Yang pertama, untuk cara penyelesaiannya ya, cara penyelesaiannya. Yang pertama ya, langsung substitusi. Nah, maksudnya langsung substitusi itu apa? Oke, kakak beri contoh ya. Satu contoh. Nah, misalkan kakak punya limit x menuju 0 ya, dari cos x per x. Nah, sekarang kita mengerjakannya gimana? Ya, dengan langsung disubstitusikan. Nah, berarti kita masukkan ini 0 ya. Dengan x-nya ini 0, berarti jadinya cos 0 per 0. Nilai cos 0 berapa? 1 per 0. Nah, 1 per 0 itu tak hingga. Oke, sampai situ sudah paham? Nah, sekarang yang kedua itu kita menggunakan rumus limit trigonometri. Rumus limit trigonometri. Apa saja itu rumusnya? Yang pertama, misalkan kakak punya limit x menuju 0 ya, sin a x per bx ya, seperti ini ya. Juga nanti ini akan sama dengan limit x menuju 0 ya, ax per sin bx. Nah, ini hasilnya akan menjadi a per b nya saja. Oke. Nah, lalu rumus yang kedua, ini kan baru rumus yang pertama. Rumus yang kedua itu, misalkan kakak punya limit x menuju 0 dari tan ax ya. Ini bisa diisi a-nya, bisa diisi angka, bisa 3x atau 1 berarti tan x, atau ya 5x gitu ya. A-nya bisa diisi sembarang. Oke. Terus bawahnya bx. Ini akan sama dengan nilainya limit x menuju 0 ax per tan bx. Nah, ini akan sama nilainya dengan a per b. Oke, contoh deh, contoh. Kakak punya contoh yaitu limit x menuju 0 sin 3x dikurangi sin 2x per 4x. Nah, seperti ini. Gimana ini ngerjainnya? Nah, kita pisah sin 3x dengan sin 2x nya, kita pisah menjadi limit x menuju 0 sin 3x per 4x, kita pisah ya, dikurangi limit x menuju 0 ya, sin 2x per 4x. Nah, kita tinggal menggunakan rumus ini nih. Sin ax per bx itu sama dengan a per b. Nah, ini a per b nya mana nih? Ini ya, 3. Kakak ganti merah ya. Terus ini 4.
Terus yang ini dikurangi ya, dikurangi ini 2, A-nya, B-nya ini 4. Nah, berarti jadi langsung yang ini jadinya apa nih? 3/4 dikurangi 2/4. Nah, kalau pengurangan pecahan sini yang dikurangi atasnya aja ya, berarti 1/4. Seperti itu. Nah, seperti ini dengan rumus limit trigonometri. Oke. Nah, tadi kan kakak bilang ada 4 cara. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 3. Kalau ada yang mau catat, ini oke, kita ke cara penyelesaian ketiga. Cara penyelesaian ketiga yaitu menggunakan identitas trigonometri. Nah, menggunakan identitas trigonometri. Oke, ini kelas 10 loh. Kalian harus ingat-ingat. Nah, contoh menggunakan limit trigonometri menggunakan identitas. Oke, limit x menuju 0 ya, dari 1 min cos x per x. Oke. Nah, dari sini ya, kita fokus dengan persamaan dengan fungsinya yang di dalam. Kita kalikan ya. Kita kalikan dengan 1 plus cos x per 1 plus cos x. Kenapa kalau kita kalikan dengan ini? Ya, karena ini untuk membentuk identitas trigonometrinya itu. Karena kalau kita masukkan langsung 0 ya, 0 nanti jadinya 0/0 ya. Nanti kalau kita masukkan 1 min cos 0, 1 kurangi 1 0, dan x nya nanti dimasukin 0 jadi 0/0. Nah, kalau 0/0 bukan hasil limit ya, itu tak tentu. Oke. Nah, makanya biar ada nilainya, kita kalikan dengan 1 plus cos x. Oke. Nah, ini kita kalikan ya, pengurangan kuadrat sempurna ya. Jadi di sini limit x menuju 0 dari 1 min cos kuadrat x per, nah ini x kali 1 plus cos x nya biarkan saja 1 plus cos x seperti ini ya. Nah, kita olah ini ya, 1 min cos x nya, cos kuadrat x nya. Nah, kalau kita review dari kelas 10, itu kan kita hafal bahwa identitas trigonometri yaitu sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, kalau 1 min cos kuadrat x berarti tinggal kita pindah cos kuadrat x nya ke, untuk mengurangi 1, berarti jadinya 1 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Seperti ini ya. Nah, berarti ini ya 1 min cos kuadrat x akan sama dengan sin kuadrat x. Nah, dari sini limit x menuju 0 dari jadinya sin kuadrat x per x 1 plus cos x. Nah, ini kakak pisah. Sin kuadrat x itu kan sin x kali sin x, berarti kakak boleh pisah menjadi sini ya, sin x kali sin x. Nah ini tadi kita menggunakan rumus yang cara penyelesaian kedua tadi. Ini akan sama dengan 1 ya, jadi mengalihkan. Nah, kita baru masukkan 0 yang di sini, berarti sin 0, sisanya sin, kita masukkan 0 ya, sin 0 per 1 plus cos 0. Nah, di sini sin 0 berapa? 0. 1 plus cos 0, cos 0 1 ya, berarti 2, berarti 0. Hasilnya 0. Nah, ini menggunakan identitas trigonometri. Nah, kalau ada yang mencatat di foto ya. Berarti yang kita langsung ke yang keempat ya. Nah, yang keempat,
cara penyelesaian keempat menggunakan turunan. Turunan ya digunakan waktu kondisinya 0/0 waktu menggunakan cara yang pertama, atau tak hingga per tak hingga saja, atau namanya disebutnya biasanya L'Hospitals gitu ya. Nah, contoh tadi yang kita menggunakan rumus trigonometri yang cara penyelesaian kedua, itu kan ada bilang limit x menuju 0 ya, sin ax per bx itu akan menjadi a per b. Dari mana ini? Nah, kita menggunakan cara penyelesaian yang keempat. Nah, kita step by step. Nah, untuk penurunannya ini kan kalau kita masukkan berarti sin 0, 0, terus bawahnya b kali 0 ya 0, berarti 0/0 ya. Berarti kita masuk ke kondisi 0/0. Nah, di sini berarti kita bisa diturunkan. Nah, cara menurunkannya atas sendiri, bawah sendiri. Turunannya sin ax berapa? A cos ax. Turunannya bx berapa? B. Nah, kayak gitu. Nah, ini baru kita masukkan ya dari A kali cos A kali 0. Berarti A kali 0-nya ini jadinya apa? 0 ya, cos 0. B jadi A cos 0 per B. Nah, ini cos 0-nya tadi berapa? 1. Berarti kita tinggal A per B. Nah, persis kayak yang di rumus. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 4 penyelesaian, yaitu tadi apa? Langsung substitusi. Yang kedua apa? Yang kedua menggunakan rumus limit trigonometri. Yang ketiga menggunakan identitas. Yang terakhir menggunakan turunan atau L'Hospitals. Sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bye bye.